Halo, salam sehat ya. Bertemu lagi dengan saya di channel Medistory. Kali ini, sesi ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya untuk mempercepat adanya pembukaan persalinan. Ya, memang banyak pada kalangan ibu hamil yang sudah mendekati di HPL itu mengalami kekhawatiran kenapa ini sudah menjelang HPL tetapi kok tidak kunjung juga tanda-tanda kontraksi menjelang persalinan. Kontraksi dalam proses persalinan itu sangat berperan penting dalam proses pembukaan jalan lahir. Ini adalah serviks ya, serviks atau leher rahim. Maka kepala bayi posisinya ada di sini dan dia akan mendorong setiap adanya kontraksi. Dan kontraksi ini yang membuat penipisan pada leher rahim ini. Nah, ketika ada penipisan ini maka akan adanya pembukaan 1 sampai 10 seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kontraksi maka tidak akan ada namanya pembukaan pada jalan lahir. Banyak di antara kasus yang terjadi itu pembukaan yang lambat seperti posisi bayi yang belum ideal, masih jarang adanya kontraksi, sehingga timbul rasa cemas dan takut menjelang waktu-waktu persalinan ya. Nah, bagaimana untuk mengetahui agar kontraksi selama menjelang persalinan itu kuat ya? Apa yang harus melakukan agar kontraksi itu muncul dan terjadinya pembukaan sehingga memperlancar proses persalinan. Langsung saja di sesi ini saya akan merangkum atau membahasnya, tapi jangan lupa yang belum subscribe channel Medistory silahkan di subscribe dulu karena saya akan selalu mengupload informasi mengenai kesehatan kehamilan ibu dan anak agar video ini lebih bermanfaat lagi dan tentunya moms yang sudah subscribe tidak ketinggalan. Baik, skiption langsung kita bahas. Baik, langsung saja. Pertama-tama apa yang harus moms lakukan ya untuk memicu timbulnya kontraksi agar terjadinya pembukaan dan penipisan pada serviks. Yang pertama adalah mom harus melakukan seperti olahraga ringan. Bisa berjalan kaki di pagi hari tentunya, tidak perlu jauh-jauh ya. Cukup mengelilingi komplek atau mengelilingi ruangan bersalin, karena dengan berjalan kaki maka akan membantu kepala bayi itu akan semakin turun dan menekan serviks sehingga terjadinya penipisan pada leher rahim. Kemudian langkah yang kedua adalah jangan menahan ketika moms itu mau buang air kecil. Jadi itu adalah tanda-tanda kepala bayi itu sudah menekan pada area serviks sehingga akan lebih mudah terjadinya pembukaan atau penipisan pada leher rahim. Ya, ketika moms itu menahan BAK, menahan pipis, maka menghambat proses pembukaan, menghambat proses kontraksi. Ya, ingin buang air kecil, pipis saja, jangan sampai ditahan. Kemudian yang ketiga, moms bisa melakukan langkah-langkah gerakan senam hamil. Itu moms bisa lakukan di ruang bersalin ya, agar lebih mempercepat pembukaan, lebih menambah pembukaan. Lakukan secara hati-hati ya, jangan gugup, posisi tenang dan juga rileks. Dan yang keempat, olahraga ringannya adalah moms bisa melakukan gimbal. Ya, gimbal ini sangat efektif dan itu bisa mempercepat penurunan kepala, ini memperlancar persalinan juga dan juga mengurangi rasa sakit ketika moms lagi kontraksinya ya. Gimbal ini sangat penting peranannya juga karena dia membuat rileks pada otot-otot panggul sehingga ketika adanya kontraksi maka otot-otot panggul ini rileks, tidak tegang ya. Yang kelima adalah moms bisa berendam di air hangat ya atau mandi dengan air hangat. Itu tidak harus sehari sekali. Moms bisa melakukannya 2 hari atau 3 hari sekali, itu tidak apa-apa. Karena apa? Dengan adanya mandi air hangat itu akan menstimulasi tubuh itu rileks
ya, merelaksasi tubuh agar pikiran-pikiran itu juga tidak stres atau mungkin beban berat ya, itu akan hilang. Pemikiran yang positif, tenang seperti itu juga akan menstimulasi kerja otak agar memperlancar proses adanya kontraksi. Hal berikutnya yang Mams bisa lakukan adalah menstimulasi puting payudara. Ya, jadi puting payudara itu tidak semuanya ya itu dirangsang, tetapi di daerah areola. Areola itu yang sekitar puting itu yang warnanya coklat atau hitam itu, sekitar puting itu cukup Mam dengan memutar-mutar searah jarum jam ya. Bisa menggunakan minyak baby oil atau minyak zaitun boleh ya. Distimulasi pelan-pelan saja, mungkin dengan bantuan suami juga bisa, dilakukan sendiri juga bisa. Tetapi ketika melakukan stimulasi puting ini, ketika sudah kontraksi, di stop ya Mas. Stimulasi puting payudara ini itu bisa meningkatkan hormon oksitosin sehingga memicu adanya kontraksi. Menstimulasi puting payudara ini dilakukan ya sekitar 5-10 menit, tidak usah terlalu lama. Kalau sudah kontraksinya berhenti, bisa dilanjut lagi nanti setelah setengah jam atau mungkin 15 menitan, 20 menitan boleh. Berikutnya bisa melakukan hubungan badan dengan pasangan Mams atau suami Mams ya. Tentunya itu lakukan dengan pelan-pelan dan jangan terlalu kasar. Ya, lakukan semestinya secara pelan-pelan. Ini tujuannya agar meningkatkan hormon oksitosin yang sehingga memicu terjadinya kontraksi, karena sperma itu mengandung hormon prostaglandin sehingga membantu penipisan pada serviks atau leher rahim. Bisa lakukan dengan suami Mams itu kurang lebih ya 2 hari atau 3 hari sekali itu boleh. Lakukan dengan posisi yang benar, posisi karena kondisinya perutnya sudah besar, Mams bisa di atas atau bisa posisi nungging ya. Senyamannya aja, pelan-pelan aja tanpa adanya kontrasepsi atau menggunakan kondom ya. Jadi biarkan sperma itu masuk sehingga membantu untuk penipisan leher rahim. Terus ada lagi yang bertanya, makanan apa sih yang memicu terjadinya kontraksi? Kalau menurut saya sih banyak orang awam itu berpikiran kalau misalkan mengkonsumsi nanas, terus mengkonsumsi durian, mengkonsumsi kurma, yang mengkonsumsi coconut oil ya, minyak kelapa, itu bisa memperlancar atau mempercepat pembukaan pada saat persalinan. Benar gak sih Bu Bidan? Kalau menurut saya itu kurang efektif untuk mempercepat adanya kontraksi sehingga terjadinya pembukaan. Karena apa? Tidak semua pencernaan ibu hamil ya itu cocok ya. Kalau misalkan berlebihan makan terlalu asam itu nanti malah bisa meningkatkan asam lambung. Malah nanti jadinya berbahaya. Mams bisa mengalami diare ya, bisa muntah, pusing lah kepala ya. Kalau menurut saya itu saya tidak menyarankan, lakukan saja terapi-terapi tadi ya, kayak induksi alami tadi yang saya jelaskan, itu yang sudah terbukti, banyak yang terbukti. Baik, saya kira cukup pembahasan hari ini. Itulah tadi langkah-langkah untuk mempercepat adanya kontraksi sehingga menimbulkan adanya pembukaan, mempercepat pembukaan dalam proses persalinan. Jangan lupa di-share video ini agar lebih bermanfaat lagi untuk ibu hamil di luar sana. Dan sampai jumpa di season berikutnya. Bye-bye.